Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini kita akan membahas sakit MAH. Apakah sakit MAH itu dan bagaimana cara penanganannya? Silahkan simak video ini. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita bahas dulu pengertian sakit MAH. Sakit MAH atau istilah medisnya disebut dengan dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi sakit MAH sebenarnya bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya sakit MAH disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau disebut tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat, antiinflamasi non-steroid, dan stres. Sakit MAH adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan, akan tetapi ia juga bisa menjadi parah dan mengganggu pengidapnya untuk beraktivitas normal jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, jika gejala MAH terjadi, segera lakukan perawatan yang diperlukan. Sekarang faktor risiko sakit MAH. Semua orang dari segala usia dan jenis kelamin bisa mengalami sakit MAH karena gangguan pencernaan ini sangat umum. Namun, ada beberapa faktor yang dapat membuat risiko seseorang mengalami sakit MAH meningkat, seperti adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, kemudian terlalu banyak makan, kelebihan berat badan, makan terlalu cepat, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas, kemudian terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein dan soda. Berikutnya, mengkonsumsi coklat berlebihan. Sakit MAH juga bisa menjadi komplikasi dari sebuah penyakit, misalnya penyakit batu empedu, radang pankreas, penyumbatan usus, dan kanker lambung. Sekarang, penyebab sakit MAH. Sebelum kita mengetahui penyebab sakit MAH, kita harus tahu tentang cara kerja lambung. Jadi, setiap makanan yang kita konsumsi akan masuk ke lambung, akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung atau HCl. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Kondisi inilah yang mengakibatkan sakit MAH. Rasa nyeri karena MAH akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan.
dengan lapisan mukosa sehingga ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Berikutnya, gejala sakit mah. Gejala sakit mah yang biasanya akan dirasakan pengidapnya antara lain cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, mual, kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Kemudian rasa panas pada perut bagian atas. Sakit mah yang sering terjadi biasanya ditandai dengan gejala rasa panas di dalam dada akibat naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Stres pun bisa membawa dampak menjadi lebih negatif bagi pengidap sakit mah. Sekarang diagnosis sakit mah. Untuk membantu dokter mendiagnosis sakit mah, kita perlu menjelaskan secara detail gejala yang dialami, termasuk lokasi munculnya rasa nyeri di perut. Dokter juga akan mencari tahu tentang riwayat kesehatan kamu dan memeriksa bagian perut dengan cara menekan area perut yang berbeda untuk mengetahui apakah ada area perut yang sensitif, nyeri saat ditekan, atau nyeri di bawah tekanan. Bila dokter mencurigai adanya kondisi medis tertentu sebagai penyebab sakit mah, maka dokter bisa menganjurkan tes diagnostik seperti tes darah, endoskopi, tes untuk mendiagnosis infeksi bakteri, H. pylori test, fungsi hati, dan sinar X. Sekarang komplikasi sakit mah. Berikut ini 3 komplikasi yang berkaitan dengan penyakit mah. Yang pertama, esophagus Barrett. Esophagus Barrett disebabkan oleh paparan asam lambung di kerongkongan secara terus-menerus yang menyebabkan perubahan pada sel-sel di lapisan bagian bawah kerongkongan menjadi sel kanker. Kemudian stenosis pilarus. Komplikasi ini terjadi ketika asam lambung menyebabkan iritasi jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Pilorus adalah jalur antara lambung dan usus kecil. Pada kasus stenosis pilorus menjadi parut dan menyempit. Akibatnya, makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Kemudian penyempitan esofagus. Penyempitan esofagus terjadi bila seseorang mengalami sakit mah berulang akibat refluks asam. Gejala yang muncul biasanya berupa sulit menelan dan nyeri pada bagian dada. Kemudian selanjutnya pengobatan sakit mah. Pengobatan untuk sakit mah tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Apabila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup mungkin sudah bisa meredakannya. Berikut adalah gaya hidup untuk mengatasi sakit mah. Kurangi makanan berlemak dan pedas. Kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein.
Tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan sakit mah ringan. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Dalam kasus sakit mah yang parah dan sering, dokter bisa meresepkan obat seperti obat golongan antasida, antagonis reseptor H2 dan inhibitor pompa proton atau PPI. Kemudian pencegahan sakit mah. Cara terbaik mencegah sakit mah adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicunya. Berikut beberapa cara mencegah sakit mah. Makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Hindari makanan yang mengandung banyak asam. Bila sakit mah dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengelola stres seperti bermeditasi. Jangan berolahraga dengan perut penuh. Kurangi konsumsi alkohol dan jangan berbaring tepat setelah makan. Kemudian, kapan harus ke dokter? Sakit mah sebaiknya jangan dibiarkan saja. Segera kunjungi dokter bila kamu mengalami gejala-gejala sakit mah seperti di atas, agar bisa mendapatkan penanganan segera. Untuk melakukan pemeriksaan, bisa langsung membuat janji dengan dokter di rumah sakit. Permasalahan sekarang, apa peran sistem terapi pijat urut ini terhadap penyakit mah? Terapi pijat urut ini lebih bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya penyakit mah. Hal ini sangat logis karena itu bisa menstimulir saraf yang terdapat dalam tubuh dan berikutnya dapat menstimulir organ-organ penghasil enzim dan hormon untuk bekerja secara normal. Artinya bahwa apabila kita melaksanakan terapi pijat urut ini secara rutin, maka kita dapat menanggulangi terjadinya penyakit mah dan bahkan penyakit-penyakit yang lain. Sedangkan teknis pijat urut itu seperti yang Anda saksikan dalam video ini. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga pernah mengalami sakit mah? Dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini dengan memberi like, subscribe, komen, serta share ke semua teman. Sampai jumpa.